Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan taklim kita dari kitab Al-Ahadits Al-Waridah fi tahdhirin Nabi sallam ummatahu minasyirki wa anna ba'dahum ya'udu ilaihi. Hadis-hadis yang datang memberikan pewaspadaan kepada umat ini akan bahaya syirik, bahwa bahkan sebagian besar umat ini kecebur di dalam kesyirikan. Sementara resiko syirik adalah luar biasa dahsyatnya. Berikutnya kita masuk di halaman 25 nggih. Masih kelanjutan sejarah munculnya kesyirikan. Artinya syirik itu tidak ada, adanya itu muncul kemudian. Yang ada justru malah tauhid. Karena Allah telah mengambil perjanjian sebagai modal dengan Allah firmankan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Mereka menjawab iya. Baru muncul itu pada generasi ke-10 anak turun Nabi Adam. Akhirnya patung yang ada namanya Yaghus, Ya'uq, Suwa', Wad, dan Nasr. Semula mereka orang soleh. Ketika meninggal diabadikan dalam bentuk akhirnya jadi patung. Terjadi karena ilmu tercabut, umat tidak mewarisi ilmu, akhirnya disesatkan oleh setan. Kenapa di tempat ibadahmu ada patung? Mereka menjawab tidak ngerti. Mbah Buyut ngono, berarti taklid. Akhirnya disitulah setan menjerumuskan. Itu kan orang soleh, dekat kepada Allah, wali, dungane mustajab. Sementara kamu gak punya ilmu, gak punya ibadah, mana mungkin doamu dikabulkan. Maka untuk itu titiplah kepada mereka. Nanti disampaikan kepada Allah. Akhirnya mereka banyak memberikan hadiah pada orang mati supaya menyampaikan doanya kepada Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Nyembah kepada Allah tapi caranya ngarang. Apa intisari kesyirikan? Nyembah kepada Allah tapi caranya ngarang dewi. Itu bisikan sana, bisikan setan itu caranya. Titipu kepada mereka, beri hadiah, nanti disampaikan kepada Allah, kamu tinggal nunggu kiriman. Ngarang kan? Iblis kan itu yang paling banyak kesyirikan. Makanya bid'ah itu bahayanya luar biasa. Karena bentuk syirik itu adalah bid'ah. Ngarang agama baru, ngarang cara. Nah itu sangat nyata, yang kita wajib waspada. Sangat nyata yang kita wajib untuk waspada. Sekarang
syirik yang ada pada Quraisy. Semula bertauhid sejak dikokohkan dakwah oleh Nabi Ibrahim, dibangunnya Ka'bah, turun Nabi Ismail, terus terjaga. Lalu muncullah seorang tokoh namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, raja yang sangat kaya raya. Ya masyarakat atinus kecantol apa kemauan raja manut. Ketika si raja sakit melihat penyembahan berhala di Syam sana, lalu dibawa ke Quraisy, lalu menjadi agama negara, masyarakat manut. Akhirnya Ka'bah dikelilingi patung sampai 300 swidak, bahkan masing-masing kabilah punya. Disitulah akhirnya Nabi SAW itu diutus. Kalau begitu, syirik itu barang baru, penjajah. Makanya jangan tidur lelap dikuasai penjajah. Kita wajib untuk membangunkannya. Terlebih begitu urut permasalahannya. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Napa walamnya pekong. Walam tabeki, dan tidak tersisa qabilatun satu kabilah pun min qabailil Arabi dari kabilah-kabilah Arab, illa kecuali walaha untuk setiap kabilah Arab sonamuha punya patung. Alladzi yang yu'rafu biha, diberi nama dengan nama kabilah itu. Wa tu'rafu bihi, dan kabilah dikenal dengan patung itu. Bila disebut kabilah A, patungnya jenenge ngene. Disebut patungnya ngene, itu untuk kabilah A. Contoh sing gampang mawon. Bila ini diizinkan, bila salah nanti dicabut. Kediri enek patungnya sing jenenge Totok Kerot. Ya kan? Sudah masyhur. Bila ditanya Totok Kerot nek ngendi? Jawab Kediri. Ya sudah. Di Kediri ada patung jenenge Totok Kerot. Ditanya Totok Kerot nek ngendi? Jawab di Kediri. Setiap kabilah Arab itu begitu. Ini menunjukkan saking banyaknya kesyirikan merajalela. Itu tadi contoh pemahaman. Enggak ada kasus tuduhan daerah anu itu begitu, ya enggak begitu, karena kita juga wong Kediri masalahnya. Kecuali sing nek Kediri dolan. Ini menggambarkan terlalu banyaknya, sudah begitu tren patung di mana-mana. Bahkan wasola, sambunglah al-amru urusan itu ila sampai an asbaha, jadilah likuli baitin, untuk setiap rumah sonamuhu ada patungnya. Bahkan bukan sebatas kabilah A, patungnya Totok Kerot, saben omah itu ada. Saking nemene. Enggak tahulah apakah akhirnya setiap pintu gerbang malah kon masang patung itu. Nggih mboten? Setiap pintu gerbang malah masang patung itu. Bukan simbol di tempat saja, tapi setiap rumah pintu gerbangnya suruh
masang. Al-khasubi yang khusus dengannya. Wahata sampai-sampai ini karena terlalu nemeni merajalela perpatungan. Al-musafiru orang musafir la yukimu tidaklah singgah. Iqamah itu mendirikan tenda untuk singgah. Aqama yukimu itu menegakkan, maknanya menegakkan tenda. Asna safari di tengah-tengah safarnya bi buqatin di sepetak tanah sing disinggahi illa kecuali takhayyara juga memilih min ahjariha di antara bebatuan tempat yang disinggahi mayujibu apa yang dianggap mentakjubkan fa yunsibuhu lalu memasangnya ilahan sebagai sesembahan lahu untuk rombongan musafir. Ini kalau gayane orang Syiah nopo? Sujudnya harus menggunakan tanah Karbala. Makanya dibikin kayak keramik sing kena disaing. Kalau wayah sujud diselehne sujudnya nek kono, selesai kok disaing. Ya kan? Kalau gitu sejarah berulang kan kesyirikan itu. Itu nyata. Itu nyata. Sing luweh gampang neh menggunakan media handphone engko fotone tokoh. Lek wayah ngibadah engko handphone kane kono gambare sana engko sujud samping. Nanti bisa begitu, kreasi itu. Akhirnya nggak usah repot-repot golek sepotong tanah dikeramikkan, tapi nanti bisa seperti itu. Sehingga begitu nanti semakin merajalela itu nanti. Itu saking nemene perpatungan. Nah sekarang tokoh-tokoh sing dipoto berapa jumlahnya? Gak karuan. Coba kelompok-kelompok torekoan, lek dhuwur lawang mesti ana fotone. Jangan ngecek. Sehingga nanti cukup ada pembaruan foto tokoe, cukup dikirim kon ngeprint dhewe-dhewe, lek perlu, lek butuh real. Engko bar di-print terus dilaminating kan padha lho nggih. Itu sebuah gambaran karena mereka itu berkreasi maka potensi bisa ditebak. Walaupun kita enggak menuduh begitu. Ini menggambarkan kesyirikan itu merajalela. Akhirnya nyembah Allah dengan cara ngarang. Lewat tokoh, makanya tokohnya dihadirkan. Bahkan disujuti semisal tanah keramik dari Karbala untuk orang Syiah. Itu jadi Tuhannya. Itu namanya nyembah Allah dengan cara ngarang. Allah Tuhan yang disembah benar, Tuhan baru bentuknya yang ngarang syariat. Itu kesyirikan sedemikian rupa. Kalau gitu penyebaran syirik itu adalah makmur karena caranya murah meriah. Caranya murah meriah. Makanya ketika mereka itu pengen memberikan hadiah ya murah meriah, nopo? Lahu al-Fatihah. Wes. Lahu al-Fatihah. Kadang Jumatan begitu salam lahu al-Fatihah. Itu kan hadiah pahala kepada tokoh. Setelah diberi hadiah pahala, kemudian mereka ndonga kon ngamini. Diminta menyampaikan kepada Allah. Itu orang-orangmu sama ndonga, ya Allah jenengan kabulne. Kan lugasnya kan seperti itu kan. Lugasnya seperti itu. Lek sing kon ngamini itu wong saleh gak apa-apa, sik urip. Tapi lek sing kon ngamini siapa? Wong mati. Bentuk terima kasihnya dengan hadiah pahala Al-Fatihah. Ini kan jadinya syirik. Jadi itu jadi syirik. Nah itu merajalela. Wa kanat maka adalah
bi'satun nabi, terutusnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil arabi, untuk menyebarkan kasih sayang Allah untuk orang Arab. Bal al basyariyati, bahkan untuk semua manusia, jama'a kabeh. Bentuk kerahmatannya apa? Fi inqadhim, di dalam penyelamatan mereka, min dzulumati syirki, dari gelapnya kesyirikan, ila anwari tauhid, kepada cahaya tauhid. Tetapi rahmat sing model ngeten niki dianggap azab. Dianggap rahmat apa dianggap azab? Diwacane ayat sing jelasnya syirik niku bahaya. Niku dianggap rahmat apa dianggap azab? Grisenen mereka. Grisenen mboten? Grisenen. Makanya mereka itu Quran itu mek diwaca tok, dikirim-kirim nih. Apabila berlaku sistem tafsir, tidak tahulah tafsir yang mana lagi yang hendak mereka kupas. Andai kan mereka tuh mau mengkaji tafsirnya seolah benih. Makanya mereka sing mau mengkaji ilmunya itu banyak tokoh sing cek benih-benih. Tasih wonten wonten sing benih-benih. Tasih. Lama-lama kok kuat malah hijrah. Mungkin ngoten niku mungkin. Lama-lama enggak kuat malah hijrah. Gambarnya itu ke sana. Tapi itu kan enggak banyak kan. Kan panggah kalah abot gandoli berkate mawon. Abot mboten ninggalne berkate. Ya berkate gede dhewe, dang metu ngomong rentok berkat ta. Rentok salam tempel. Malah golek dhewe angel. Mungkin itu pertimbangan hiasan iblis memperkeruh suasana. Kalau Allah Ta'ala firmankan, laqad manallahu, sungguh Allah memberikan anugerah, alal mukminin, kepada orang-orang beriman. Id, di mana ba'asa fihim, Allah mengutus di tengah umat, rasulam min anfusim, rasul yang berasal dari umat itu sendiri. Bahkan nasabnya dari mereka bahkan terbaik, mereka telah mengunggul-unggulkannya. Ketika masuk bahasa andai kebukan karena dakwah, Nabi itu sebagai orang terbaik yang mereka jadikan pemimpin. Semisal Nabi Soleh kan sama, wa kunta fina marjuwan qabla hadza. Wa kunta fina marjuwan qabla hadza. Napa terjemahane? Hei Soleh, sebelum engkau ngaku dadi nabi, sebenarnya engkau diharapkan jadi orang nomor 1 dari kami. Gitu kan? Nabi kita kan juga sama kan, diberikan gelar Al-Amin, keputusannya ridho, gitu kan. Tapi gara-gara membawa risalah tauhid, akhirnya ditolak, dielek-elek, diganggu, ujung-ujungnya mau ditangkap, mau dipenjara atau diusir, tapi keputusannya kepung untuk dibunuh rame-rame. Kenapa? Gara-gara tauhid. Itulah rahmat dianggap siksa. Rahmat dianggap siksa. Makanya kita di Indonesia nggih ngati-ngati. Sameneika tasih aman-aman mawon nggih. Dadi yang sing selama ini sudah dicekoki dengan ajaran Syiah dan itu sudah merajalela, lek nganti dibakar, terus pundi kira-kira mengke? Boten aman. Lihat kondisi yang ada di Iran sendiri. Masih berdirikah Masjid Ahlussunnah? Napa jawabannya? Gak ada. Dulu itu markas. Sekarang gak ada. Masjid sudah gaya mereka. Makanya sulitnya masjid di Bogor milik Miyah niku napa? Masjid Imam Ahmad bin Hambal di mana? Nek Bogor. Itu sudah resmi belum IMB dan macam-macam. Sudah, tapi nyapa ora iso ngadeg. Terus sing mendemo sapa? Itu bisa berkembang itu. Kalau di sana itu sudah muncul cikal bakalnya, tinggal berkembang, tinggal pengelola ini mampu enggak kira-kira? Umat berkira gimana?
Makanya kalau kita nggak menggencarkan dakwah supaya umat sadar, ketika dakwah menjadi hilang, umat nggak ada pencerahan, itu akan gampang disambut kan, yang seperti itu. Apalagi anak iming-iming duite, anak iming-iming duite. Kayak pihak waliul amri, keamanannya bukan punya prinsip menegakkan tauhid. Rata-rata itu ada kepentingan kerja golek amane. Makanya kalau agama ini enggak dilindungi oleh Allah, tak bisa. Agama ini bila tidak dijamin oleh Allah sudah habis umat ini. Makanya mukjizatnya selalu ada. Napa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Nyata. Mana mukjizatnya? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan, ini janji Allah. Walaupun orang kafir itu benci. Walaupun orang kafir itu benci. Inilah anugerah dianggap prahara. Dakwah tauhid ada anugerah tapi dianggap prahara. Apa tugas Rasul itu? Yang berasal dari mereka telah kenal. Andaikan bukan karena dakwah itu sudah jadi pemimpin mereka, tapi gara-gara dakwah akhirnya ditolak. Apa tugas Rasul? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Makanya mereka yang masih pegang Quran itu, makanya Quran yang diwaca tok. Pesta Ramadan, pesta hafalan dikir wong mati, dadi jimat-jimat untuk acara-acara ritual. Rata-rata masjid mereka yang begitu, adakah kajian tafsir? Silakan saja dicek. Kenapa? Karena orang yang membacakan tidak disirnakan, sementara Rasul sebagai anugerah Allah itu membacakan. Makanya apabila pengen melek dibacakan, kembali kepada ilmu itu sendiri. Itu yatlu alaihim ayatihi, membaca pada mereka ayat-ayatnya. Dan itu sudah mereka baca, bahkan mereka hafal. Wa yuzakim, dan menumbuh kembangkan masyarakat. Dihilangkan penyakit nafsu, pengen senang untuk dicarikan pembekalan, setelah itu dikembangkan dengan ilmu, ketaatan, dan seterusnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah kandungan hukumnya. Wa in kanu min qablu, sesungguhnya mereka sebelumnya lafi dhalalim mubin, sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Ali Imran 164. Ini cara mengokohkan tauhid, diutusnya Rasul. Cara mengokohkan tauhid, al-ilmu pewarisnya Rasul, pewarisnya Nabi. Apa? Harus membacakan kepada umat. Apabila di masjid tidak boleh, ya cari tempat yang boleh. Nabi SAW melakukan itu di masjid, diganggu mboten? Diganggu. Apa gangguan yang didapatkan Nabi ketika sholat di masjid? Termasuk membacakan ayat. Pas ngadeg dicekik dari belakang. Ya kan? Pas sujud tengkoknya dibeleki. Teleh unta, napa teleh unta niku lho. Ya waduke unta isine makanan sing mbuh bobote berapa. Diblekne ketika sedang sujud, diganggu. Makanya beberapa tempat masjid itu enggak boleh untuk ngaji, itu wajar terjadi. Akhirnya solusinya apa? Luar biasa. Ternyata mampu berdiri masjid mandiri, bahkan malah besar, rame, mengalahkan yang mereka miliki. Dan orang itu berbondong-bondong, sementara yang mereka miliki malah sepi. Ini merupakan mukjizat yang kita wajib untuk menyukuri dan paham dan menyukuri. Makanya agama ini, umat ini bila tidak dijaga oleh Allah, habis. Kenapa? Makar mereka itu luar biasa. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah. Wa ajaballahu, dan Allah ngijabai dakwah Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim al-Khalili, sang kekasih Allah.
Nabi Ibrahim alaihissalam doanya diijabai oleh Allah. Ketika membangun Ka'bah selesai atau di dalam sela-sela prosesnya untuk estafetnya dakwah, terjaganya tauhid, supaya dai itu tidak Nabi Ibrahim saja bersama keluarganya, ada Ismail, tapi nanti berganti berikut-berikutnya, cucunya buyut dan nanti cucu keberapa kita enggak tahu, supaya ada dari mereka yang bangkit untuk menyelamatkan umat dengan diutusnya menjadi Rasul membacakan ayat kepada mereka. Apa doa Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 129? Rabbana, ya Allah Rabb kami, wab'as utuslah fihim, di tengah umat ini. Setelah dibangunnya Ka'bah, masyarakat ramai, ketika terjadi potensi penyimpangan, ketika penyimpangan sudah tidak bisa ditoleran lagi, utuslah fihim, di tengah mereka rasulan minhum, rasul yang berasal dari umat itu sendiri yang mereka kenal, sehingga tidak ada alasan menolak, bahkan mereka bangga karena memang orang terbaik. Yang tugasnya yatlu alaihi, membaca kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'alimu, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, kitab ini, wal hikmah, bersama hikmah kandungan hukumnya, wa yuzakir, dan mentazkiyah kepada mereka, mengenalkan bahayanya, disingkirkan supaya tumbuh kembang sehingga menjadi umat yang subur, mekar, dan besar. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau zat yang perkasa lagi maha bijak. Karena engkau perkasa tidak akan keberatan, karena engkau bijak, maka apa yang kau pilihkan pasti tepat. Akhirnya diutuslah Nabi kita. Akhirnya dakwahnya selama 23 tahun umat kembali kepada pangkuan tauhid, dan alhamdulillah terjaga sampai sekarang. Itu tadi tema lumayan besar, sejarah kemunculan syirik, yang semula yang ada itu tauhid, syirik itu merupakan menyusul yang merusak. Nah, maka tugas umat adalah menjaga kemurniannya. Sekarang kita masuk di halaman 29, al-matlabu al-awwal. Matlab punya mana mabahas, pembahasan yang pertama, khatrus syirki fid dunya wal akhirah, bahayanya syirik entah di dunia maupun di akhirat. Di halaman 27 ditulis al-mabahasu as-sani, pembahasan yang kedua. Di halaman 29 matlab pertama atau bab pertama tentang khatrus syirki, bahayanya syirik, wa syiddatun nabiyyi, dan bab tentang kesungguhannya Nabi SAW fi tathhiril ummati, di dalam upaya menyucikan umat minhu, dari bahaya syirik. Yang sudah sering kita sampaikan, bahaya syirik itu sempat tersimpul ada 6. 6 itu sebatas yang mudah untuk diingat. Bila diteliti bahayanya terlalu banyak. Apa 6 itu yang sering kita angkat? 1, dosanya enggak diampuni. 2, apa yang sudah dikerjakan dari ketaatan bila berpahala dihancurkan. 3, yang sedang dikerjakan pasti tidak akan diterima. Yang keempat, ketika mati tidak tobat maka divonis neraka selamanya. 5, bila sudah begitu tidak ada yang mau mengeluarkannya. 6, surga haram. Nah, di sini apa saja? Kita akan lihat lebih lanjut bahaya dari kesyirikan. Takmunu khaturatus syirki, fid dunya wal akhirah, akan terjadi bahaya syirik
fid dunya wal akhirah, entah di dunia maupun di akhirat. Jadi bahaya syirik itu bukan sebatas bahaya-bahaya akhirat saja. Neraka selamanya, tidak keluar, surga haram, beratnya gonjang-ganjing, dicerok-cerok ketika gonjang-ganjing kiamat, ngerinya di alam kubur karena kesyirikannya. Bukan itu tok. Di dunia yang sedang dijalani ini, syirik itu sudah sedemikian rupa tampak bahayanya. Min halalil wujuh al-atiyah. Di dalam poin-poin berikut ini, awalan pertama, inna a'dhaman khirafin waqa'a fi tahrihil basyariyati. Inna sesungguhnya a'dhaman khirafin paling gedene penyimpangan, paling besarnya penyimpangan. Waqa'a yang terjadi fi tarikhil basyariyati, di dalam sejarah kehidupan manusia, adalah al-inhirafu, adanya penyimpangan an fitrati tauhidi, dari fitrah, modal dasar bekal diberikan bentuknya tauhid. Jadi tauhid itu fitrah. Fitrah niku napa? Gawan bayek. Ini yang berusaha untuk dirubah. Dan itu menjadi intisari, kunci. Bila intisari, kunci sudah dirubah, nanti akan berubah semuanya. Contohnya pun, normale lampu, kipas, niku masalah wonten napa? Tegangan listrik sing stabil. Lek nganti tegangan listriknya dimatikan, terus pundi? Barang-barang sing bergeraknya menggunakan tenaga listrik, jawab, mati semuanya. Itu sing diudik-udik nek kono kuwi. Wong pilek darahnya sudah cemar, apa yang terjadi? Rusak kan? Udah. Wongnya darahnya wis cemar, rusak kan? Rusak. Darah kotor, cuci darah. Oh iya kono. Nek nyuci klambi tasih penak ya. Nah, cuci darah. Jadi fitrah itu yang menjadi intisari. Apa? Tauhid. Jadi gawan pembekalan dasar sejak bayi diberikan bentuknya ketauhidan, inilah yang berusaha untuk dirongrong. Alati yang fatoronasa, Allah mencipta manusia alaihi, di atas tauhid. Yang itu diinhiraf, dirubah, ila syiriknya menuju kepada syirik. Makanya syirik itu sangat halus. Secara umum tidak akan memalingkan manusia menyembah Allah. Kenapa? Itu fitrah tidak bisa dihilangkan. Tapi apa yang mereka coba untuk merubah? Cara. Jadi disemangati ibadah, carane disusupkan. Disemangati ibadah, carane disusupkan. Dan seterusnya. Makanya bid'ah itu ya itu cara yang disusupkan. Sementara kenyataannya bid'ah kan dianggap ibadah. Semangatnya orang membela bid'ah habis-habisan, salah nggak rumongso salah. Maka itu dibikin syubhat, seolah bid'ah itu adalah sunnah. Kira-kira kita ambil contoh, bahasa yang mereka pakai, bid'ah dikesankan sunnah dengan mengusung syubhat, pengacan pemikiran. Ketika orang nggak paham, seolah-olah itu memang betul-betul sunnah. Napa contohnya? Andaikan duit, bentuknya panggah duit, neng duit palsu. Orang tidak tahu kan bentuknya duit tang ya? Persis itu bentuknya.
bentuknya itu begitu, bentuknya duit, bentuknya tetap ibadah. Tapi itu palsu duitnya. Makanya kalau KTP namanya aspal, kenapa aspal itu? Asli sebenarnya itu palsu. Maka berislam, beribadah, masjid, haji, sholawat, Quran, dan macam-macam. Tapi di situ disusupkan, sehingga mereka tidak sadar dan menganggap itu benar, maka mereka itu membela habis-habisan. Apa itu contoh yang dipakai? Bid'ah hasanah. Apa yang mereka pakai? Bid'ah hasanah. Contohnya gimana? Mereka mengusung syubhat bid'ah hasanah. Lawang sahabat wae juga melakukan bid'ah hasanah. Itu jelas diridhoi oleh Nabi. Sekarang pun juga yang seperti itu tetap berjalan. Apa yang diangkat? Ketika i'tidal, Nabi sebagai imam berucap Sami Allahu liman hamidah. Setelah jamaah mengatakan Rabbana walakal hamdu, waktu itu ada yang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selesai sholat ditanya, sapa mengke sing muni hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Dijawab saya. Lalu dikatakan, tadi saya lihat serombongan malaikat lomba mencatat. Kalau begitu izin dari Nabi. Dari sinilah akhirnya mereka membuat sesuatu. Ini mengatakan, andaikan Nabi masih hidup pasti ridho sebagaimana sahabat mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Masyarakat ngono ki gampang manut, napa? Sing dawuh Mbah Yai. Manut. Memang mirip-mirip. Sing dawuh Mbah Yai. Apalagi sudah ada doktrin datang alim ulama ingkang tansah kula taati. Dimunculkan kelebihan dengan karomah-karomahnya. Penganggapan kultus wali. Apapun yang dikatakan pasti. Dan bumbu-bumbu yang lain. Makanya akhirnya masyarakat nanti akan manut rumusane ibadah. Itu racunnya. Nah, dari situ racunnya. Makanya orang yang kritis tidak banyak. Kira-kira kalau tanggapan kritis terus pundi? Sahabat Nabi punya ucapan, kamu juga punya ucapan. Yang kamu mengatakan ucapanku seperti ucapan sahabat Nabi, podo-podo punya ucapan. Sekarang kamu dengan sahabat sama enggak derajatnya? Masamu dan masa Nabi sama enggak masanya? Profil Islam yang diwariskan sekarang dengan di masa Nabi sama enggak profilnya? Jelas kamu enggak sama dengan sahabat, masamu juga enggak sama. Profil Islam, profil sekarang profil warisan sempurna. Di masa Nabi masih proses. Kalau pada masa Nabi, Nabi jelas masih hidup, sekarang hanya andai. Kira-kira andai ini pun jadi hukum apa dereng? Andai saya punya 1000 perusahaan internasional, semua kilang minyak milik saya, ngoten kira-kira nggih. Apalagi sekarang sudah mahal-mahalnya bahan bakar minyak. Nganti plastiknya sing segane 5.000 malah 10.000, ngoten nggih. Dan seterusnya. Kalau begitu penghasilan saya berapa? Andaikan itu terjadi, maka selepas ngaji nanti jamaah akan saya sangoni 1 juta. Saya mengatakan andai niku jangan penompo napa dereng. Andai Nabi tahu akan direstui, kan sama kan? Kapan Nabi akan datang? Sahabat memang betul-betul ditunggu, itu memang wahyu turun, Islam berproses. Sekarang kan tidak. Ini yang kritis kayak begitu tidak ada kayaknya. Andaikan ada, disembunyikan. Disitulah akhirnya syirik menyusup. Bentuknya apa? Bid'ah.
Inilah penyimpangan yang paling besar. Merusak fitrah. Sunnah diganti dengan bid'ah. Bahan dasar manusia dicipta dengan fitrah sudah dirusak. Disimpangkan seperti itu tauhidnya. Dengan syirik bentuknya bid'ah yang mereka karang, syubhat bentuk kerjanya. Berpenampilan agama tapi bukan. Andaikan duit palsu. Nggak dicek dengan alat khusus, nggak ketahuan. Nah begitu. Itulah Allah mencipta manusia di atas tauhid untuk disusupkan kepada syirik oleh mereka yang mengadakan penyimpangan. Waqat maka sungguh fatarallahu Allah mencipta an-nasa manusia ala tauhid di atas tauhid kama fi qouli ta'ala sebagaimana firman-Nya di surah Rum yang ke-30. Fa'aqim wajhaka maka tegak luruskan wajahmu, loyalitasmu, kesetiaanmu, keikhlasanmu lidin kepada agama yang hak ini hanifah dengan hanif. Hanif itu condong pada yang hak, jauh dari yang batil. Ilmu syari jauh bid'ah, tauhid jauh dari syirik, sunnah jauh dari bid'ah. Nah, itu namanya hanif. Itulah fitrah Allah, fitrah Allah. Bekal pokok yang dibekalkan kepada manusia yaitu tauhid. Alati yang fataronasa Allah mencipta manusia alai di atas bekal tauhid. La tabdila li khalqillah yang ciptaan Allah dengan bekal itu tidak akan berubah. Tapi mereka selalu mengubahnya. Dzalika dinul qayyim itu agama yang lurus dengan bekal tauhid. Makanya penyimpangan itu demikian rupa. Wasyiriku sementara syirik merupakan inkhirafun penyimpangan. An hadil fitrati dari fitrah ini, bekal dasar ini, syirik itu penyimpangan. Makanya tauhid itu ilmu, syirik itu karangan bid'ah. Disimpangkan ila a'dzami dzulmi kepada paling gedene kedzaliman. Yang kama qala Luqmanu al-Hakimu sebagaimana berkata Luqman yang bijak. Kama akhbarana Allah, sebagaimana Allah menghabarkan kepada kita berdalika tentang ucapan Luqman yang bijak. Sebagaimana ada pada surah Luqman yang ke-30. Wa id qala Luqmanu libni wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingat kata Luqman berpesan kepada sang putra di mana beliau memberikan mauidhah, arahan, bimbingan, pengajaran. Anakku, kamu jangan melakukan kesyirikan. Nyembah Allah tapi caranya ngarang. Syiriknya itu adalah membuat Tuhan palsu, tukang ngarang cara, bid'ah itu. Enggak boleh. Makanya nyembah Allah pakai cara Allah. Pakai wahyu, pakai Quran, pakai sunnah, pemahaman salaful ummah. Itu namanya tauhid. Nah, pakai cara yang lain itulah bentuk kesyirikannya. Inna syirka la dzulmun adzim, syirik itu zalim yang besar. Walihada karena itulah kanat ada dakwatur rasuli, dakwahnya Rasul SAW. Dakwah Rasul, dakwahnya semua Rasul, kulim semuanya. Apa doanya semua Rasul? Hidayatan nasi, membimbing kepada manusia ila tauhid, kepada tauhid. Wa tahdhir dan mewaspadakan minasyiriki dari bahaya syirik, bahaya bid'ah. Syirik bid'ah itu identik. Oleh pisau sama lading niku napa ne? Sami to nggih? Laki-laki dan pria niku napa ne? Jadi antara syirik dan bid'ah itu identik. Bentuk syirik bikin persaingan yaitu ibadah ngarang dari bid'ah, sama persis. Sama persis. Itu diwaspadakan dari bahaya syirik. Yang kama qala subhanahu pada surah An-Nahl yang ke-36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Telah kami utus setiap umat adanya rasul. Tugasnya anak putullah wa jatanibu taghut, sembah Allah jauhi taghut, yaitu pihak yang melampaui batas. Manusia kudune dicipta, diajari, tetapi setelah dicipta kemudian ngarang sendiri, itu melampaui batas. Enggak mengikuti perannya. Dicipta, diatur, ternyata dicipta ngatur. Nah, ini bahaya, itu melampaui batas. Bid'ah itu adalah ngatur dewi, ngarang dewi.
Faminhum man hadallah, di antara mereka ada orang yang Allah membimbingnya, wa minhum man haqqat alid dhalalah, di antara mereka ada orang yang pasti menimpa kepadanya kesesatan. Sing mau berarti lurus, yang menolak itulah yang sesat. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Silakan kamu menempuh perjalanan di bumi, lihat bagaimana akibat orang yang mendustakan. Napa resikone tiyang ahli syirik musnah. Mate Nabi Nuh musnah, mate Nabi Ibrahim musnah, Nabi Lut musnah, Abu Jahal juga musnah. Siapa nanti pasti musnah. Ini resiko pertama adanya kesyirikan, yaitu syirik merupakan penyimpangan yang paling besar, yaitu masyarakat butuh listrik, itu tamsilnya namanya pengganggu, yaitu merusak dari tegangan listrik. Bila sudah tegangan listriknya rusak, nanti mati, semuanya akan padam, tidak bisa menyalakan alat-alat yang tenaganya menggunakan listrik. Makanya apabila bid'ah sudah merajalela, sunnah menjadi hilang, syirik merajalela, tauhid hilang, maka itu adalah penyimpangan yang paling bahaya. Sementara itu dulu yang kita kaji sore hari ini. Sanian dan berikutnya insya Allah bisa kita kaji mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.